Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi saksi-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Silahkan Saudara Nofri. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, kita disuruh pergi ke seluruh dunia. Ayat tema, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan telah memberikan kepada para orang muda kemampuan dan talenta, yang dengannya mereka melakukan pekerjaan Allah. Saya bertanya kepadamu, orang muda yang terkasih, apakah engkau mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Apakah engkau siap terlibat dalam pekerjaan yang telah Dia tinggalkan untuk engkau lakukan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Dalam menghadapi perintah ini, apakah engkau akan menggunakan waktu dan tenagamu untuk diri sendiri, sebagaimana kecenderungan hati mungkin perintahkan, gantinya mengikuti nasihat Allah? Ada jiwa yang harus diselamatkan. Tetapi dalam menyia-nyiakan talenta pengaruhmu, engkau tidak bisa menjadi pekerja bersama dengan Allah, bekerja untuk keselamatan orang lain. Tuhan mau agar engkau mengarahkan dengan benar setiap pengaruh yang engkau miliki. Dia memanggilmu karena Dia telah memberikan cahaya besar kepadamu untuk bekerja sama dengan para suruhan surgawi. Mereka yang memiliki terang yang besar dan kemampuan yang berharga akan memiliki ladang yang luas di mana pengaruh mereka dapat memberitahukan kehidupan kekal. Tetapi jika mereka yang telah diberkahi dengan limpahnya dari surga menahan karunia mereka dari pekerjaan Allah dan menyalahgunakannya dalam pelayanan diri dan dunia, mereka akan dihukum sesuai dengan terang yang mereka tolak secara terus-menerus. Allah telah menjadikan orang muda tempat penyimpanan kebenaran yang akan diberikan kepada dunia. Kristus memanggil para hamba yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang tidak akan berbalik dari posisi tugas mereka oleh godaan atau pertentangan, yang tidak akan menjadi lemah atau berkecil hati. Maukah engkau memberikan namamu kepadanya? Apakah engkau akan termasuk di antara mereka yang akan menjadi pembawa terang? Maukah engkau menyerahkan diri kepadanya untuk dipekerjakan sebagai perwakilannya untuk menghentikan langkah-langkah banyak orang yang sedang menuju jalan kehancuran? Pekerjaan itu harus meluas dari kota ke kota, dari negara ke negara, dan dari satu bangsa ke bangsa, bergerak terus ke depan dan ke atas, didirikan, diperkuat, dan diselesaikan. Demikian renungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul, kita disuruh pergi ke seluruh dunia. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lesson halaman 300 paragraf 4 yang berkata, pelayanan kepada Allah mencakup pelayanan pribadi. Dengan usaha pribadi, kita harus bekerja sama dengan Dia
untuk menyelamatkan dunia. Amanat Kristus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, diucapkan kepada setiap pengikutnya. Markus 16 ayat 15. Semua yang ditahbiskan untuk kehidupan Kristus ditahbiskan untuk bekerja demi keselamatan sesamanya. Hati mereka akan berdenyut bersamaan dengan hati Kristus. Kerinduan yang sama terhadap jiwa-jiwa yang telah Dia rasakan akan terwujud di dalam mereka. Kita yang dimaksudkan adalah setiap pengikut Kristus. Dan sebutan lain untuk menjadi pengikut Kristus adalah Kristen. Alkitab menyaksikan kesaksian berikut ini yang terdapat dalam Kisah 26 ayat 28 yang berbunyi, "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Perkataan ini Agripa katakan kepada Paulus setelah dia mendengar kesaksian Paulus tentang pertemuannya Paulus dengan Yesus dan Paulus akhirnya bertobat. Mendengarkan kesaksian Paulus itu, Raja Agripa hampir saja menjadi pengikut Yesus atau yang disebut Kristen. Jadi, sudah jelas bahwa yang disuruh pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil adalah setiap orang Kristen, yaitu setiap pengikut Kristus. Kemudian, apa syarat utama untuk kita dapat disebut Kristen? Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 180 paragraf 3, "Tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan." Syarat utama untuk menjadi Kristen adalah memiliki Roh Kristus. Karenanya tidak semua orang yang mengaku Kristen Yesus suruh untuk pergi ke seluruh dunia. Orang bisa saja merasa diutus atau mengutus dirinya sendiri, tetapi berdasarkan beberapa pernyataan Roh Nubuat dan penjelasan Alkitab, jelas bahwa yang Yesus utus adalah orang Kristen yang memiliki Roh Kristus. Sekarang, apakah Roh Kristus itu? Ingat kembali pelajaran tanggal 1 September yang lalu, karena memang pekabaran tanggal 1 September itu adalah dasar renungan sepanjang bulan September ini. Mari kita baca kembali beberapa kutipan dari pekabaran tanggal 1 September tersebut. Yang pertama, Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2, yang berkata, "Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran, sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya, yaitu rohnya Kristus, dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah." Kembali, rohnya Kristus digambarkan sebagai sari pokok anggur. Sebagaimana sari atau getah pokok anggur menyebar ke setiap ranting-ranting, agar ranting-ranting tersebut hidup dan berbuah, demikianlah Roh Kristus tersebar untuk memberikan kehidupan di dalam kita, agar kita ranting-rantingnya mengeluarkan bunga dan buah. Kemudian dalam The Southern Work halaman 52 paragraf 2 melanjutkan, "Sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang pohon, demikian pula orang yang percaya di dalam Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus." Artinya, getah yang mengalir dari batang pohon adalah gambaran dari hidup Yesus yang diterima oleh mereka yang tinggal di dalam Yesus. Jadi, sari pokok anggur atau getah yang mengalir dari batang pohon adalah gambaran dari rohnya Yesus yang adalah juga hidupnya Yesus. Sebab memang roh itu sama dengan hidup, sebagaimana bagan berikut gambarkan. Getah atau sari pokok anggur itu sama dengan roh Kristus, lalu getah atau sari pokok anggur itu sama dengan hidup Yesus. Karenanya, roh Kristus sama dengan hidup Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 35 paragraf 3, "Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus." Pemberian roh itu sama dengan pemberian hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang roh sama dengan hidup.
Itu sebabnya saat kita membaca tentang Roh Kristus, hal itu sebenarnya sama dengan hidupnya Kristus. Karenanya, Roh itu bukanlah oknum lain yang berbeda, tetapi hidupnya Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki Roh Kristus dalam hati kita, agar kita dapat menjadi saksi Yesus, memberitakan Injil kepada semua orang. Roh Nubuat menekankan dalam The Youth Instructor November 17 tahun 1892 paragraf 6 yang berkata, "Oh, jika kita semua memiliki roh juru selamat kita, sungguh suatu penyangkalan diri akan terwujud, keegoisan dicabut, suatu ikatan keinginan untuk menyelamatkan berarti membantu dalam keselamatan jiwa-jiwa. Betapa sungguh-sungguh upaya kita agar Kristus dapat tinggal di dalam hati, agar kita dapat memberikan pengaruh surgawi kepada mereka yang bergaul dengan kita. Betapa kita harus berhati-hati agar tidak ada kata-kata ketidakpercayaan, tidak ada sendau gurau dan lelucon, tidak ada kata-kata ringan dan remeh yang mendorong satu jiwa untuk acuh tak acuh dan tidak peduli sehubungan dengan kepentingan kekal di masa depan. Juru selamat kita adalah Yesus Kristus, maka Roh Juru Selamat adalah Roh Kristus. Jika kita memiliki Roh Kristus, maka kita menjadi umat-umat yang rindu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita berhati-hati dalam berbicara, tidak ada kata-kata ketidakpercayaan, tidak ada guyonan, tidak ada omong kosong, dan tidak ada kata-kata yang membuat orang jadi tidak peduli kepada keselamatan. Inilah pentingnya kita memiliki Roh Kristus. Kita menjadi sama seperti Yesus, sebab memang hidup Yesus di dalam kita, dan kita bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebab memang Yesuslah yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. The General Conference Bulletin April 5 tahun 1901 paragraf 2 menyatakan, "Kita memiliki ladang yang luas untuk dikerjakan. Kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan amanat, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan Dia menambahkan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan bersama kita sampai akhir." Saudaraku dalam Tuhan, Yesus utus kita untuk pergi beritakan Injil, dan Yesus tidak sekedar utus, tetapi Yesus itu sendiri menyertai kita sampai kepada akhir zaman, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus di dalam hati kita. Ingat, untuk menjadi orang Kristen, syarat utamanya adalah memiliki Roh Kristus, dan untuk dapat pergi menjadi saksi Yesus, kita juga memerlukan Roh Kristus. Sebab memang di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, sebab Engkau memanggil mereka yang mengaku pengikut Kristus untuk menjadi saksi-Mu ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Namun untuk menjadi Kristen, syarat utamanya adalah memiliki Roh Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami menjadi Kristen dan layak menjadi saksi-Mu, mengabarkan kebenaran firman-Mu kepada seluruh dunia, khususnya sesama kami di sekitar kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.